kenapa sekarang di Indonesia ini ribut kacau kayak begini? Ini ada silsilahnya. Ada silsilahnya. Silsilahnya kapan terjadi? Kita ini pernah punya pengalaman paling buruk di dunia. Cerita tentang ukhuwah, cerita tentang persaudaraan, cerita tentang Islam itu saudara, itu kan selesai, sudah tinggal teksnya saja. Kapan itu selesai? Ketika cucu Rasulullah dibunuh. Mana ada lagi puncak dari itu? Nggak ada, sudah. Puncak dari peristiwa terbunuhnya cucu Rasulullah nggak ada. Loh, sekarang sampean bayangkan, oh itu jadi ukhuwah Islamiyah, bersaudara, itu remuk pada saat cucu Rasulullah terbunuh. Dan kemudian jazirah yang dibangun oleh Rasulullah kembali kepada model sebelum Rasulullah. Ya sholat tapi membunuh, ya puasa tapi saling bantai. Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Utsman dibunuh, terus terjadi perang, kan gitu. Nah, ini yang mesti kita ingat, bahwa Islam pernah mengalami satu titik di mana kaum muslimin tercerai berai, dan tidak ada pemimpin, sudah gak ada yang dipercaya. Makanya ketika peristiwa itu terjadi, hanya satu orang yang memendam bagaimana Islam zaman Rasul itu bangkit kembali. Siapa? Namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Ini membayangkan, ini tinggalannya mbahku remuk itu gimana? Yang di sana sudah jadi apa-apa, sudah jadi daulah ini, jadi ini, tapi satu orang yang mempertahankan kita. Sampai akhirnya apa? Punya anak Sayyid Bakir. Said Bakir punya anak Said Ja'far Shadiq. Said Ja'far Shadiq situasinya sudah sangat rumit, sampai sambat sama kakeknya namanya Rasulullah. Said Ja'far Shadiq itu sambat. Apa sambat itu ya? Sambat itu apa? Mengadu. Ya, ngadu. Apa aduannya? Yang kita baca kemarin itu kan aduan Sayyid Ja'far Shadiq pada kakek buyutnya. Yang kita baca kemarin pas ribut-ribut itu loh, sholawat asghil itu adalah sholawat ketika Sayyid Ja'far Shadiq mengadukan situasi kepada Rasulullah. Sampai ada kalimat wa asghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita nggak bisa bayangkan situasinya seperti apa, sampai sholawat wa asghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Situasinya kacaunya luar biasa. Kok peperangan, perang di mana-mana, saling bunuh terjadi di kalangan kaum muslimin. Maka kemudian dipendam rasanya oleh Sayyid Ja'far Shadiq, sampai punya anak namanya Sayyid Ali Uraidi. Pendam terus, sudah deh aku nggak mau ke sana lagi, sudah biar aja di sana. Menjauh beliau ini, punya anak namanya Sayyid Muhammad, menjauh punya anak namanya Sayyid Ubaidillah, punya anak Sayyid Aisyah, punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir, tambah jauh punya anak namanya Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Muhammad, tambah jauh untuk menghindari ini, punya anak namanya Sayyid Ali Khalid Qasam, jauh punya anak namanya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, menjauh punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih.
Nah, menjauh baru kemudian punya anak yang sedikit mampu mewujudkan cita-cita zaman awal lahir Sayyid Abdul Malik, mewujudkan itu di Mongol. Punya anak Sayyid Ahmad Jalaluddin bergeser ke Campa. Di Campa punya anak Sayyid Muhammad bergeser ke Pasir. Lah punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir masuk ke Nusantara. Lihat sampean babuyute kecil-kecil, jelek-jelek, pesek-pesek, rembes. Ini gimana ini? Untuk menciptakan, membawa ajaran Rasul. Kemudian punya anak namanya Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi. Lah punya anak Raden Rohmat Sunan Ampel. Mah ini baru kita mulai kebagian agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana cara di Arab ributnya seperti itu padahal satu bangsa. Lah di sini bagaimana keadaannya ketika berhadapan dengan puluhan bangsa? Ini bagaimana Islam mensikapi situasi seperti ini? Disinilah ketemu waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bagaimana memperkenalkan dalam situasi yang sulit seperti ini? Disinilah akhirnya membangun citra Islam yang ada di Nusantara, mulai ketemu dengan Hindu, mulai ketemu dengan Buddha, mulai ketemu dengan agama lokal, sampai akhirnya mampu bikin formulasi model Islam yang ada di Indonesia. Model Islam di sini berhadapan di sini gimana situasinya? Kayak gini, ketemu Hindu, maka kemudian ada rumus yang dipakai, mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqih yu'jibu zurra al-yaghidhu bihimul kuffar. Gimana cara nanem Islam? Maka ditanamlah agar tidak menjadi agar Islam menjadi rahmat baru di sini. Allah pangeran, musola langgar, syaikhun ustadzun kiai dengan cara sini. Sunan Ampel mengembangkan rumus ini, punya murid-murid yang bergerak ke timur namanya Datuk Ribandang, bangun kekuasaan di Sulawesi. Hatib Dayan bergeser ke Kalimantan, bangun kekuasaan di Kalimantan. Yang bergeser ke Sumatera bergerak namanya Aryo Abdillah, membentuk kekuasaan sampai akhirnya berdiri Demak, berdiri apa. Nah, yang di Timur Tengah apa? Tumbuh kekuasaan besar namanya Daulah Utsmaniyah yang ada di Turki. Di sini berbeda, di sini tidak kesentuh sama sekali yang namanya daulah. Di sini trial and error. Bahkan Islam di sini ketika diajar sama Portugis sendiri orang sini ngadepi. Tidak ada yang bantu. Kesultanan Malaka diajar Portugis tahun 1515 sendiri, gak ada yang bantu. 350 tahun perang sendiri, tidak ada yang bantu. Sampai akhirnya dengan kecerdikan para ulama menghasilkan apa? Puluhan bangsa bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Ini dan ini diteruskan terus. Punya murid, punya anak namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang ajarannya teruskan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ajarannya diteruskan Sunan Geseng, diteruskan Mbah Sambulasem, teruskan Mbah Pangeran, diteruskan sama Mbah Jabar, teruskan Mbah Sufyan, teruskan Mbah Abdul Halim, teruskan Mbah Abdul Wahid, teruskan Mbah Khairon, teruskan Mbah Asy'ari, punya anak Kiai Hashim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini gila ya. Nah ini jadi NU itu berdiri 1926 sebagai apa? Sebagai jam'iyah, tapi isine NU bergerak dari zaman Rasulullah sampai ke Nusantara secara utuh, tidak dikurangi satupun.
tapi diwadahi tahun 1926. Lahir Jam'iyah. Kenapa? La islama illa bi quwwatin wala quwwata illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi ta'atin la ta'ata illa fi ta'atillah. Islam tidak akan kuat tanpa jam'iyah. Islamnya sudah ada, dikuatkan dengan bikin jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wala jama'ata illa bi imaratin, dan tidak ada kekuatan jam'iyah tanpa kepemimpinan. Maka ada pengurus besar jam'iyah Nahdlatul Ulama, ada pengurus wilayah. Nah, ini akhirnya dengan kepengurusan ini menjadi tenaga yang memperkuat Islam yang ada di Indonesia. Belanda datang dilawan. Kenapa? Karena para wali meninggalkan wilayah Nusantara, ditinggali Islam, ditinggali wilayah. Belanda minta agar santri di sini belajar kepada Belanda, santri tidak mau. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, mendirikan pesantren. Makanya sampai Belanda pusing dengan santri. Santri pakai apa? Belanda pakai sarung, pakai celana, santri pakai sarung. Belanda pakai jas, santri pakai baju koko. Belanda pakai sepatu, santri pakai sepatu sendal kayu. Akhirnya Belandanya ngikut santri, mulai pakai sarung, mulai pakai sendal. Santrinya yang bingung, akhirnya ganti sendal kayu, pentolnya cuma satu. Akhirnya Belanda nggak terima dengan model santri ini, dikejarlah santri. Akhirnya santri sampai ke desa. Itulah sebabnya kenapa santri jarang di kota, karena itu adalah resiko mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk melawan penjajah Belanda. Maka santri tidak pernah malu ketika ada di kampung. Itu resiko perjuangan melawan Belanda. Begitu Belanda mau datang lagi ke Indonesia, yang ngelawan siapa? Santri. Yang bikin seruan iskariman au mujaitan lewat resolusi jihad adalah Nahdlatul Ulama. 65 mempertahankan bangsa ini dari kekuatan radikal kiri dan radikal kanan. 81 menerima asas tunggal Pancasila. Ini NU perjalanannya panjang.